الرسول محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى سيدنا المهاجر الأحمد سباق المقدم محمد بن علي وعلي ثم إلى السلطان أولياء قطب الرباني والقاسمتين شهيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى روح أولي تسعة وأصولهم فرهم ثم إلى روح قطب الملاهب علي محمد حبشي ثم إلى عبد الحميد سمك أحمد سمك ياسين ثم إلى حب جعفر بن شيخ أنس قبل حب علي سكف ثم إلى روح مشايخ الذكري مشايخ وأصولهم ثم إلى أولياء هذه البلدة خصوصا إلى روح المجاهدون في سبيل الله أهل الاندسياء وأصول فرهم أن الله يتغسل بالجنة وينفعني بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نوينا التعلم والتعليم والذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاقتداء والاهتداء به وبالسلفنا الصالحون. الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ونستحضر أرواحهم الطاهرة والزكاة الفاخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله ومن إليه منسوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bulan kemarin kita membahas tentang sesuatu yang terburu-buru itu daripada syaitan ya. Ada 5 kata Imam Hatim Al-Asham. Imam Hatim Al-Asham beliau mengatakan terburu-buru itu daripada setan. Kepingin cepet sugih setan. Kepingin cepet langsung ceramah sikit mondok setahun ceramah akhirnya sesat kabeh setan ya. Nyupir terlalu cepet juga tidak boleh, lambat juga tidak boleh. Intinya paling bagus itu khairul umur awsatuha, sebagus-bagusnya perkara adalah tengah-tengah. Illa fi khamsi mawadhi'a, kecuali ada 5 perkara kata Imam Hatim Al-Asham. Yang pertama, id'amud dhaif idza nazala, cepet-cepet keluarkan makanan atau minuman jika sudah ada tamu. Yang kedua, wa tazwijul binti idza balagat, cepet-cepet menikahkan seorang anak perempuan kalau sudah balik. Anak laki itu kalau sudah balik bukan tanggung jawab orang tua lagi. Tapi kalau anak perempuan masih tanggung jawab orang tua sampai menikah. Ini beda nih. Wong lanang balik bukan tanggung jawab orang tua lagi. Dia suruh kerja enggak apa-apa. Tapi seharusnya orang tua memintarkan anak sampai pinter.
Tapi kalau perempuan enggak, tanggung jawab orang tua sampai menikah. Itu nomor 2. Bulan kemarin sudah saya terangkan. Yang ketiga, cepat-cepat itu boleh. Yang ketiga adalah tajhizul mayyit. Kalau idza mata, kalau sudah mati maka cepat-cepat si mayit ini dikubur. Jangan nunggu lagi. Oh, ini pasti meninggal. Tadi pastikan ya. Oh, ini pasti meninggal. Maka cepat-cepat langsung dimandikan, cepat-cepat langsung disolati, langsung dikafani, cepat-cepat langsung disolati, kemudian langsung dikubur. Tapi kalau masih nunggu, ini ada anaknya, Beb. Anaknya masih di Surabaya, tidak apa-apa nunggu. Tapi kalau sampai lebih dari 24 jam, jangan. Yang ditakutkan si mayit ini taghayyar, berubah. Karena manusia ini kalau sudah ruhnya ini pisah, maka akan berubah. Kok mambune gak enak, akhirnya kok jari tonggo, iki kene adab iki. Kan gitu ya. Makanya menghindari dari hal-hal yang buruk. Ada namanya maradul maut, Pak. Mati sing loro sing cidek karo mati. Sakit yang mendekati dengan kematian. Itu kelihatan dari raut wajah. Toko wajah itu ketok. Saya punya nenek, saya tidak tahu kalau itu maradul maut. Jadi ketika sakit wajahnya beda. Akhirnya saya pamitan. Aku tak pamitan. Aku pengajian yang Kepo. Ada Kepo daerah Kejayan. Oh iya. Sebelum subuh saya berangkat pengajian ke sana. Ternyata pulang nenek saya meninggal dunia. Baru situ saya tahu wajahnya orang yang meninggal itu saya tahu. Nah, saya di sini insyaallah panjang umur kabeh wajahnya ya, panjang umur kabeh ya. Baru itu saya tahu, oh wajahnya orang mau meninggal ini baru tahu saya. Selang dapat 2 bulan atau 3 bulan setelah nenek saya, kakek saya, suaminya. Ya, tidak tahu ini ya, ilmu Jawa ya. Jadi pertama kali nenek saya itu meninggal, katanya orang Jawa kalau mati pas kemis apa atau apa itu biasanya netek dadi wong pitu. Sak keluargaan, tapi itu betul. Jadi habis nenek saya, iparnya, habis keluargaan, sampai wong pitu mati mandek. Saya antara percaya tidak percaya, mosok sampai wong pitu. Tapi betul, dari nenek saya, iparnya meninggal, dari ini meninggal, dari ini meninggal, dari ini meninggal. Dapat 2 bulan, suaminya, kakek saya berarti, kakek saya jam 2 pagi dijemput sama keluarga untuk ke Warung Dawa. Kakek saya ada tinggal di Warung Dawa, bukan rumah Minyak Wangi, ada di rumah belakang. Ketika saya melihat, waduh, gak dawa ini. Ini namanya maradul maut, sakit yang sudah mendekati kematian. Katanya bibi saya, ya apa lah digoning purut, ya apa lah digoning raci, ya apa lah digoning purut. Saya ngomong wis gak usah ning purut, gak usah ning raci. Ditunggu, ini namanya maradul maut. Sambil disiwaki. Sambil katanya bibi-bibi saya, "Lu iki kebakan kok ini loro, ini begini." Saya tahu, ini 1 jam 2 jam lagi mungkin sudah tidak ada. Ini namanya maradul maut, sakit yang sudah mendekati kematian. Ternyata betul. 1 jam setelah itu kakek saya, setelah saya ngomong itu 1 jam setelah itu kakek saya meninggal dunia. Jadi ada namanya maradul maut, sakit sing cidek kari kematian. Caranya begini. Ya jangan moro-moro iki kate mati iki. Iki kate mati aja ngono belae ya. Kalau sudah kena begitu, kalau sudah ini maradul maut, ini sudah mendekati kematian, sampean adepkan ke kiblat. Sana kiblatnya ya.
tidur begini. Tidur gini. Sampean hadapkan ke kiblat. Sambil disiwaki. Karena siwak ini menggampangkan ruh. Ruh ini sakit. Orang meninggal dunia ini sakit. Loro Pak wong mati niki Pak. Sambil disiwaki. Dihaluskan siwaknya. Kemudian siwaki. Sering-sering disiwaki karena untuk menggampangkan roh. Ojo kayak Ji Samsu ya tambah mati kok sitangi ya, belain kok kayak siwak ae. Moro kayak Ji Samsu, biasanya kalau Ji Samsu kayak Ji Samsu wis, jangan kasih siwak ya, siwak. Sambil ditalkin. La ilaha illallah sambil ditalkin di telinganya. Tapi jangan ngomong gul, jangan ayo ngomong. Karena susah. Kita ini dalam keadaan begitu tuh susah. Ayo ngomong, jawaban, ayo ngomong. La ilaha illallah ngomong. Enggak boleh gitu. Sambil talqin la ilaha illallah. Ditunggu. Apakah dia ngucap apa? Tidak. Jangan dipaksa. Ayo Pak. Ya apa Bapak mosok ngucap la ilaha illallah tok gak ada iso Pak. Karena susah. Ketika orang sakaratul maut, lisan itu susah. Nah, sambil ditalkin la ilaha illallah ada di telinganya. La ilaha illallah. Kalau sampean merasa oh ini sudah susah Beb kalau la ilaha illallah, maka dengan kalimat Allah. Allah. Samping-sampingnya baca Yasin. Samping-sampingnya baca Yasin. Karena bacaan Yasin ini juga mendatangkan malaikat. Bacaan Yasin ini juga mendatangkan malaikat ya. Samping-sampingnya keluarganya baca Yasin. Yang mentalkin bukan ahli waris. Yang mentalkin bukan ahli waris. Tapi kalau tidak ada, boten apa-apa. Ini boten wonten Beb, mek ono ahli waris Beb, enggak apa-apa. Tapi kalau selama ada orang lain yang mentalkin orang lain, yang ditakutkan si mayit punya rasa. Kok cik semangat ya anakku nalgin aku iki, kepengin mati dah kan ya. Nah, itu ya. Yang ahli waris kan anak-anaknya, istrinya itu ahli waris. Nah, yang mentalkin bukan ahli waris, tapi yang mentalkin orang-orang yang lain. Kalau ada, kalau tidak ada maka ahli waris. Kalau sudah si mayit ini meninggal dunia, kalau si mayit ini, kalau seandainya dibelokkan ke kiblat tidak bisa, maka tidurkan sambil dikasih bantal. Ketika maradul maut itu ditunggulkan sambil dikasih bantal. Di sisi-sisinya, di samping-sampingnya dibacakan surat Yasin sama surat Ar-Ra'd. Selesai Yasin maka membaca surat Ar-Ra'd. Kalau sudah meninggal dunia, kalau si mayit ini sudah meninggal dunia, pasti sudah meninggal dunia, maka wajahnya, matanya ditutup. Setelah ditutup, dikasih kain khirqah. Kayak pocong-pocongan niku, Pak. Nggih. Ya pertama jen wedi, masih kula biyen ngedusi wong mati ku wedi. Oh medeni ngene ngedusi wong mati. Jadi ternyata lama-lama sudah biasa. Kasih khirqah, kasih kain sambil dipocongi gitu. Ya, kayak pocong gitu. Kemudian perutnya dikasih sesuatu sing sekirane abot berat. Yang ditakutkan pas mati ahli waris gak ero, gak ditutup, perutnya ndak dikasih, pas sing mati mangap. Angin ini mlebu terus. Gede wetenge. Jari tonggo-tonggo, oh kena adab iki wetenge gede. Nah, itu pentingnya. Makanya dikasih sesuatu yang berat, perutnya dikasih sesuatu yang berat. Apa? Air contoh. Botol air atau HP. Sesuatu yang berat sambil mulutnya ditutup. Kasih dicancang mulutnya sampai kayak pocong-pocongan ditutup. Nah, tangannya diginikan tangannya.
Nanti sewaktu-waktu ketika mau memandikan dikasih minyak zaitun atau minyak terserah, dilemeskan. Ya, dilemeskan. Ininya kasih minyak mafasil, kayak minyak, dilemeskan. Ini juga dikasih minyak. Kakinya juga dikasih minyak. Ya, jadi ketika meninggal dunia, pertama kali meninggal dunia sudah langsung diatur. Wedine pas mati ning ngene, Pak. Amit nggih. Pas mati ning ngene, kalau ndak ada yang ngatur, kalau ndak dihaluskan, kalau ndak dilemeskan, akhirnya pas keikafan sorong ini kapan mati ini. Nah, makanya itu pentingnya ditutup, dikasih gini, karena kalau sudah 3 jam 4 jam mayit itu bakal kaku. Mayit itu bakal kaku. Ya mudah-mudahan selamat dunia akhirat, amin Allahumma amin. Ya lak mati pasti. Ya, lak mati pasti. Ya kan ndak ero sapa sing disikan iki ya. Lak sampean kate disikan monggo kula terakhir monggo ya. Monggo. Ya akhir kabeh engko lak ngono ya. Belum siap, masih belum siap. Masih belum siap. Insyaallah selamat semua. Amin Allahumma amin. Karena mayit itu roh ini kalau dicabut, rohnya itu masih keliling. Ini mayitnya, ini jasadnya, rohnya ini masih keliling. Oh tahu, oh fulan yang datang, fulan yang datang, fulan yang datang, ini tahu karena roh ini masih keliling ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, zahir maupun batin. Amin Allahumma amin. Idza mata ar-rajulu min ahli jannah istahyallahu azza wa jal ayyu'adziba man hamalahu wa man tabi'ahu wa man shalla alaih. Jika yang meninggal itu ahli orang yang soleh, jika yang meninggal itu orang yang soleh, maka Allah malu mengazab orang yang mengikut jenazahnya orang yang soleh. Allah malu mengazab orang yang mengikut sholatnya orang yang soleh. Contoh, Kiai Hamid meninggal dunia dulu, terkenal wali, terkenal orang yang soleh. Sampean hadir dalam jenazahnya, sampean hadir dalam sholatnya, Allah malu mengadab sampean. Karena apa? Karena sampean termasuk golongan orang-orang yang soleh. Ya. Jadi manusia itu mengikuti, Pak. Ada namanya khalifah. Khalifah itu mengikuti 100%. Oh ini khalifahnya Kiai Hamid, ini penggantinya Kiai Hamid, itu mengikuti 100%. Wiritane, sembayangi, zikiri, itu namanya khalifah. Ada orang yang cuma mencintai orang yang soleh, ngikuti cuma gak tutup. Ini namanya mencintai orang yang soleh. Ini namakan bukan khalifah, tapi mencintai orang yang soleh. Yang ketiga, terburu-buru daripada syaitan kecuali 5. Memberi makan kepada tamu kalau sudah tamunya datang, menikahkan anak perempuan kalau sudah balik. Yang ketiga, cepat-cepat memandikan si mayit, mengkafani si mayit, mensolati si mayit, mengubur si mayit jika sudah pasti mati. Yang keempat, wa qada'ud-dain idza wajaba. Cepat-cepat bayar utang lak wis wajib hukumnya. Kalau sudah waktunya, maka cepat-cepat kita untuk membayar utang. Utang 20 juta. Setiap tanggal 15. Kalau sudah waktunya tanggal 15 cepat bayar. Aja pas wayahe utang cepet wayahe bayar melayu. Iki wake iki. Wayahe utang cepet wayahe bayar. Idza tadayantu bidaini ila ajalin musamma faktubuh. Katanya Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian punya hutang, jika kalian berutang, faktubuh, catatan. Saya hutang dengan ini, saya hutang dengan ini, saya hutang dengan ini, saya hutang. Bukan tahlil dulu. Yang diurus ini bukan tahlilnya dulu. Kalau ada orang meninggal itu yang diurus ini bukan tahlilnya dulu, tapi yang diurus ini hutangnya dulu. Kalau ada orang meninggal, almarhum insya Allah orang yang soleh. Kalau seandainya almarhum punya hutang, keluarga siap untuk menanggung. Karena hutang ini hukumnya hakul adami, urusan dengan manusia. Ayo ya, jangan gampang-gampang utang.
Kalau ada urusan penting baru hutang ya. Atasnya perutnya manusia sak mini, Pak. Wetenge manusia sak mini gitu. Kan gitu kan? Kalau kita pikir-pikir, kita ini makan satu hari berapa? Amit-amit, saya itu makan daging, satu bulan satu kali. Saya ini makan daging paling sampai paling Habib Umar bendino makan daging. Jadi sapa? Kalau senengan kelotok daripada daging. Kalau sampean betul, kalau saya dudu kelor. Jangan asem. Iku bendino wis. Makanan bendino iku. Dulur kelor, jangan asem, sop. Kelor, jangan asem, sop. Ikannya tahu, ikan tempe, iwak asin, hampir tiap hari. Kayak daging korban 3 dino ndasi ngelu ya. Iya kan? Saya mau tanya, kelotok itu berapa? Murah Pak kelotok iki. Iwak tempe piro? Sampean tempe 5.000 sakmene, Pak. Tempe itu 5.000 segini. Tahu 5.000 segini. Saya mau tanya berapa? Tempe 5.000 bisa satu rumah. Tahu 5.000 juga bisa satu rumah. Aslinya kalau untuk makan tidak perlu utang. Tapi karena nafsunya besar akhirnya utang. Karena nafsunya besar akhirnya hutang. Kalau kita tidak cerita sama manusia gak eru wong. Amit, saya tidak tahu makan tiap harinya Ustadz ini. Saya tidak tahu. Bu mangan daging, bu mangan ayam, gak eru. Lah bakso gak gelem eru kula Ustadz. Saya tidak tahu makannya bapaknya ini. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu makannya ini. Saya tidak tahu. Sampai juga tidak tahu. Kayak teru iki sampai tak duduk kalau kula seneng kelotok. Sampai tidak tahu makanan kita. Nah, makanya kadang-kadang hidup ini tidak perlu gengsi. Kadang-kadang hidup itu tidak perlu gengsi. Kalau kita perlu gengsi, nuruti omongan menungso ngelundas. Saya punya sepeda itu Vario. Dalam hati kurang gede tak delok-delok Vario iki. Ndak ro awakku cek dukure ngene. Getun aku tuku Vario. Ngono tuku Nmax lah ndak PCX. Ndak lama ada teman saya ngomong, "Loh Beb, beli Vario Beb." "Iya apa?" "Vario ini senengane begal Beb." Waduh, karo nggenku ngene begal ngene. Vario iki senengane begal, kok beli Vario, lebih baik PCX atau Nmax. Begal ndak suka Beb, soro dol-dolane. Dalam hati, iya benar. Tapi kalau kita turuti, manusia itu bakal kurang. Akhirnya ngomong ke istri, "Ya apa lak Vario ku didol ganti Nmax atau PCX." Jari bojo wis gak mikir utang maneng. Wis saonoke pokoke mlaku iku baru gawe. Inilah manusia. Tidak perlu berhutang kalau tidak penting. Kalau penting baru. Untuk pendidikan penting. Untuk hal-hal seandainya tidak mampu untuk beli makanan untuk baru berutang. Sekarang saya mampunya makan tahu tempe. Bismillah istiqomah tahu tempe. Istiqomah gak apa-apa, ndak mungkin darah tinggi sampean. Mungkin mati rada stroke ngono tok ae tahu tempe terus ya. Seadanya sudah. Kadang-kadang manusia kan ndak tahu. Sampean kadang-kadang kita kan karena omongan manusia akhirnya bingung. Kok sing tonggoin duwe mas jejer. Ngomong wedok iki, wedok ya. Ini perempuan ini. Ini mungkin semua. Kalau perempuan itu sandal ke manten ono. Sandal ke wong mati ono. Sandal ke itu biasa, wong wedok itu biasa, Pak. Dek griya kula niku sandale sakmene. Brek. Dek bojoku tok. Dek ningsor tekku tok. Siji ku tekku, tek bojoku lho nek 5 lah ndak 7. Iki gawe wong wedok iki. Lah wong lanang ning masjid yo gawe iku, ning pasar yo gawe iku, ning kene isi wong lanang iku wis. Nah, kalau perempuan beda. Sampeyan kalau punya lemari, ini pasti ini perempuan. Kalau sampeyan punya lemari 3, loro tek wong wedok. Iso-iso loro setengah tek wong lanang. Ini ya. Makanya kalau perempuan seandainya punya emas jangan bingung, biar sudah.
Yang penting kita mempunyai hati yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita. Saudaranya nenek ada di Pasuruan. Almarhumah saudaranya nenek. Itu punya emas, Pak. Dari sini sampai sini, Pak. Enggak punya anak. Semua orang, masih akeh sak Pasuruan. Pun acara, pun kemanten ada acara. Masih akeh, emasnya banyak. Saudaranya nenek. Ketika ndak punya anak, kan ndak punya anak, otomatis kena saudaranya, warisannya kena saudaranya. Nah, itu ibu saya itu ponakannya. Jadi oleh bagian emas. Ketika meninggal dunia warisannya dibagi oleh bagian emas gelang. Akhirnya dijual di Pasuruan. Sehari tuku emas iki duduk emas iki, kuningan iki. Ya apa sampean? Bertahun-tahun ini digosok sama tukang tuku emas. Oh ini bukan emas ini, kuningan ini. Wah mosok Pak, kata ibu saya. Iki wis 20 tahun wingi sak pasaran rolak iki mas tok masih akeh. Enggak ini bukan emas ini, kuningan ini. Akhirnya enggak percaya pindah lagi nang tuku satunya. BE wong iki goro, dipindah. Kata tuku satunya, ini bukan emas ini, kuningan ini. Jadi selama puluhan tahun sak Pasuruan kena goroi. Ternyata bukan emas tapi kuningan. Ya dadi lak sampean umpama ngelu. Kula ngelu be bojo kula njaluk emas, gampang. Budale ning Pasuruan ki ana kuningan. Gak ngerti bojone sampean. Nah, ki ana kuningan. Insyaallah. Ya. Apa ning wong wedok sampean ki emas birang wis. Ya, makane kirang. Saya kalau punya istri, kalau pula pengajian rada bengi, kok cek bengi nih nang diae. Wis curiga sudah. BE menggok-menggok, mulai tak tukono sego goreng, iwak endok mulai meneng anteng wis. Ini taktik namanya. Yang kelima, terburu-buru itu at-taubatu minad dzambi idza afrata. Cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sudah kita melewati batas. Tidak boleh ditunda lagi. Cepat-cepat bertaubat kepada Allah kalau sudah kita melewati batas. At-taib minad dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Cepat-cepatlah kalian kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau sudah banyak dosanya, ibadahnya juga malas. Orang itu kalau sudah banyak dosanya, ibadahnya juga malas. Orang kalau sedikit dosanya, ibadahnya juga kuat. Ya, maaf ya, kita ini termasuk akeh dosa iki, Pak. Iki setengah jam tok kula kali sampean iki. Iki ibadah iki termasuk setengah jam tok. Iki tak kei jam 8 ngelu kabeh kula sampean. Nah, iki setengah 7 iki. Nah, kita masih banyak dosa. Ibadah itu ada dua. Ada yang ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, ada yang ibadah karena surga. Kenapa suruh sholat? Karena mau surga. Kenapa mau sholat? Kenapa mau puasa? Karena nanti mungkin dapat bidadari, mau dapat istana, kepingin surga, begini. Ini ibadahnya kita. Kita. Ada ibadah yang nomor 2. Kenapa kamu sholat? Kenapa kamu zikir? Kenapa kamu tahajud? Kenapa? Karena sudah ada kelezatan dalam ibadah. Ini ibadahnya seperti para wali. Habib Ja'far, Kiai Hamid, Habib Alwi Bonagung. Ini ibadahnya mereka. Kalau ibadahnya kita bukan karena lezat lagi, tapi ibadah untuk mencari surga. Tak kasih contoh. Ini sekarang Agustusan ini. Akeh tarik tambang. Mungkin ada tarik tambang. Kalau di desa saya banyak tarik tambang. Juara 1 dapat 15 juta. Tarik tambang.
Ada sebagian orang yang pikirannya tarik tambang, duit iki 15 juta iki. Tarik pokoknya oleh 15 juta. Ini sama seperti ibadahnya kita. Surga iki, dapat surga nih, dapat ini nih, dapat ini, dapat ini. Ini sama seperti ibadahnya kita. Ada yang tarik tambang karena hobi. Masih golek duit pokoknya aku seneng. Masih tidak ada uang pokoknya saya seneng. Tarik tambang gak ada duit, gak ada pokoknya aku seneng. Ini sama seperti ibadahnya para wali-walinya Allah. Yang dipikir bukan surga lagi, tapi yang dipikir adalah kenikmatan ketika dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat, zikirnya nikmat, wiridnya nikmat, walaupun capek cuma nikmat. Kiai Hamid tahajudnya mulai jam 2, mulai jam 2 sampai subuh, lah dipikir-pikir kesel Pak, durung ngantuk, durung kesel. Tapi kenapa kok merasa jam 2, jam 2 sampai subuh? Karena sudah merasakan kenikmatan. Nikmat, ibadahnya sudah nikmat. Kalau kita main PS, kulo kali sampean, kulo paling seneng karo PS. Main sak jam gak kroso, pokoknya sak jam bisa. 2 jam gak kroso, terus kok 2 jam iki? 3 jam gak terasa, kok 3 jam? Karena ketika kita main ada rasa kenikmatan. Sama sholatnya mereka, zikirnya mereka, mulai jam 2 sampai subuh. Kok kroso subuh ini? Nah ini karena merasakan dalam sholat, dalam wirid, dalam ibadah, merasakan kenikmatan di dalam ibadah. Habib Ja'far bin Syekhon khatam Al-Quran setiap tiangnya Masjidil Haram. Satu tiang khatam Al-Quran, satu tiang khatam Al-Quran, satu tiang khatam Al-Quran, satu tiang khatam Al-Quran, satu tiangnya Masjidil Haram ini akeh Pak. Bukan seperti tiangnya kita ya, ini akeh piro. Tiangnya Masjidil Haram ini banyak. Setiap tiang khatam Al-Quran, setiap tiang khatam. Kenapa? Karena lezat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Amin Allahumma amin. Kalau seandainya tidak bisa seperti mereka, yalhaq ma'ahum. Kita insyaallah bisa mengikut golongan mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'alna barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatil fitani. Hadza minni wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.